Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dengan nomor NPM 2210631110095 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang, kelas PAI 4C. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu materi dari mata kuliah hadis tarbawi, yaitu hadis tentang kepemimpinan perempuan. Bagaimana sih kepemimpinan perempuan dalam sudut pandang Islam dari perspektif hadis? Simak video ini sampai habis. Oke, baik teman-teman sekalian, pada slide pertama ini, di sini sesuai dengan judulnya kita akan membahas tentang hadis tentang kepemimpinan perempuan atas nama Ayu Rahmawati dengan nomor NPM 2210631110095 dari kelas PAI 4C. Dan dari mata kuliah hadis tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Hajah Debbie Bik Nabilatul Fauziah LCMA. Nah, lanjut di slide berikutnya. Sebelum kita memahami lebih lanjut mengenai hadis tentang kepemimpinan perempuan, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi dari kepemimpinan. Nah, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yang dapat mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi secara singkatnya, kepemimpinan adalah suatu keterampilan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang dimana seseorang tersebut itu dapat mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dengan artian bahwa seseorang tersebut memiliki kemampuan atau jiwa kewibawaan yang sudah terdapat dalam dirinya. Seperti itu. Nah, di slide berikutnya di sini ada dalam perspektif hadis, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsman bin Haythami haddatsana Aufun 'anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bikalimatin ayyamal jamali qala lamma balaghun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna farisan malakub natakisra qala la yufliha qaumun walau amrahum ra'atan, yang memiliki arti menceritakan kepada kami Utsman bin Al-Hasyam menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah berkata, Allah telah memberiku manfaat dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Unta. Abu Bakrah berkata, ketika sampai berita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang Persia mengangkat putri raja sebagai penggantinya, Rasulullah bersabda, tidak sukses suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, dalam hadis tersebut itu secara tersiratnya kalau bahwa pada zaman dulu Rasulullah SAW itu melarang perempuan sebagai seorang pemimpin. Nah, dari dalam sudut pandang hadis tersebut juga didukung oleh dalil dari Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 34 yang memiliki arti bahwa laki-laki sebagai pelindung perempuan, yang artinya kalau bahwa perempuan hanya bisa menjadi seorang pemimpin hanya di dalam ruang lingkup rumah tangganya, yang artinya perempuan hanya bisa menjadi seorang pemimpin hanya untuk anak-anaknya saja. Nah, di slide berikutnya ini ada penjelasan dari hadis sebelumnya, yaitu hadis tersebut menjadi sebuah landasan untuk tidak menjadikan perempuan sebagai pemimpin. Ada pada kalimat lan yuflih qaumun walau amrahum imrotan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Bahkan tidak sedikit ulama yang menjadikan hadis tersebut sebagai bentuk pijakan hukum untuk melarang atau menolak kepemimpinan perempuan, dikarenakan perempuan dianggap sebagai makhluk yang rendah, makhluk yang lemah, yang bahkan pada masa sebelum Islam hadir dianggap hanya sebagai pelayan laki-laki saja. Dan pada ajaran Nasrani masa lalu, sekalipun
perempuan dianggap sebagai senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan itu sudah menjadi pembahasan yang kontroversial dari zaman dulu, zaman sebelum Islam hadir, yang dimana pada saat zaman Yunani itu perempuan dianggap sebagai hanya sebagai pemuas laki-laki saja. Dan bahkan di sini juga telah tertera kalau bahwa dalam ajaran Nasrani sekalipun perempuan hanya dianggap sebagai senjata iblis yang bisa menyesatkan manusia yang lainnya gitu. Dan bahkan di tanah kelahiran Islam hadir sekalipun, di mana keberadaan perempuan dianggap sebagai sebuah aib, dan bagi seseorang yang melahirkan anak perempuan itu akan langsung dikubur secara hidup-hidup. Jadi memang kedudukan seorang perempuan pada zaman dulu itu memang kita tidak pernah diharapkan gitu ya sebagai seorang perempuan, yang dimana perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, dianggap sebagai makhluk yang tidak memiliki kayak tidak berguna kayak gitu. Jadi memang tidak hanya zaman sekarang aja yang ngerasa kalau perempuan itu selalu dibeda-bedakan. Ternyata emang dari sejarahnya, dari zaman dulu, dari zaman Yunani, dari zaman sebelum Islam hadir pun memang keberadaan perempuan itu kurang gitu, bahkan tidak layak untuk ada gitu. Dan makanya alhamdulillahnya ketika Islam hadir itu keberadaan perempuan sudah mulai disetarakan oleh laki-laki, yang dimana kalau bahwa perempuan itu dia tidak serendah itu gitu, tidak selemah itu, kalau bahwa perempuan juga bisa untuk berdiri sendiri, bisa untuk hidup mandiri, dan ya kalau perempuan juga itu bisa setara gitu dengan laki-laki. Nah, di slide berikutnya di sini ada pendapat para ulama. Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama yaitu dari Yusuf Al-Qaradawi, yang beliau mengemukakan bahwa alasan mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yang pertama yaitu faktor fisik dan naluri, dan yang kedua faktor kodrati. Nah, faktor fisik dan naluri ini bisa diartikan sebagai kalau bahwa perempuan itu kita kan melahirkan, yang dimana dengan melahirkan tersebut itu berarti fisik kita tuh emang gampang sakit gitu, gampang. Nah, karena kita melahirkan tersebut, makanya fisik kita tuh gampang lemah, dikarenakan ya seorang ibu yang melahirkan anak bisa dibilang itu sama aja dengan dia melawan dari kematian gitu kan. Terus faktor naluri itu dengan maksud karena kodrat seorang perempuan itu melahirkan, menyusui dan mengurus anak, sehingga perempuan jauh lebih peka terhadap perasaannya daripada pemikirannya. Oleh karena itu dari sudut pandang ulama Yusuf Al-Qaradawi, yang dimana perempuan tersebut memang ditakdirkan dengan kodrat yang melahirkan, menyusui dan merawat anak, sehingga perempuan jauh lebih memiliki perasaan yang lebih sensitif, lebih menyangkutkan dengan perasaannya dibanding dengan pemikirannya. Lalu dari pendapat ulama yang kedua, yaitu menurut Al-Razi, kelebihan laki-laki meliputi 2 hal, yaitu ilmu pengetahuan dan kemampuan fisiknya atau al-qudrah. Nah, berbeda dengan perempuan, laki-laki dikodrati, diberikan kelebihan berupa ilmu pengetahuan dan kemampuan fisiknya. Oleh karena itu, memang pada dasarnya tugas utama dari seorang laki-laki itu kan mencari nafkah ya. Karena memang laki-laki itu diciptakan dengan kemampuan fisik yang jauh lebih kuat daripada perempuan. Karena memang pada dasarnya laki-laki itu diberikan tanggung jawab untuk melindungi dan menafkahi istri dan anak-anaknya. Sehingga karena laki-laki memiliki tanggung jawab untuk mencari nafkah, oleh karena itu laki-laki juga diberikan pengetahuan, diberikan daya pola pikir yang jauh lebih cemerlang daripada perempuan. Nah, dari pendapat ulama yang terakhir, yaitu dari Al-Tabari, berpendapat bahwa kelebihan laki-laki
atas perempuan adalah karena ia memiliki kemampuan berpikir atau quwwah al-ta'aqul, yang karena itu kemudian melahirkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan. Sementara perempuan lebih sensitif dan emosional. Nah, oleh karena itu pada umumnya yang sering terjadi, yang dimana ketika terdapat sebuah masalah, biasanya kan perempuan lebih mengutamakan kepada kesedihan ya, karena memang kodratnya perempuan itu lebih ke perasaannya dibanding laki-laki yang jauh lebih tenang, jauh lebih memikirkan bagaimana dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dari ketiga ulama tersebut itu bukan berarti mereka memandang kalau perempuan itu tidak bisa menjadi seorang pemimpin, tidak. Nah, dari ketiga pendapat para ulama tersebut itu kalau secara analoginya ya, secara logikanya gitu ya, secara logikanya emang perempuan itu ya mereka bukan berarti nggak bisa menjadi seorang pemimpin, karena emang dia bisa menjadi seorang pemimpin, tapi bukan langsung menjadi seorang pemimpin dalam ruang lingkup publik gitu. Karena ya faktor-faktor tersebut yang dimana diantaranya dari faktor naluri, faktor kodrati, terus juga faktor laki-laki yang memang mereka jauh lebih bijaksana dalam mencari jalan keluar di setiap permasalahan yang ada gitu. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada analisis tekstual dan kontekstual. Segi historisnya, hadis ini adalah respon atas penobatan seorang putri Kisra Persia sebagai ratu yang dianggap oleh Rasulullah SAW tidak memiliki kemampuan memimpin pemerintahan. Penolakan Rasulullah SAW ini juga tidak didasarkan karena dia seorang perempuan, tapi lebih didasarkan kepada ketidakkecakapan putri tersebut dalam memegang kendali pemerintahan. Sangat mungkin apabila perempuan yang memimpin bukan putri Kisra Persia, Rasulullah SAW tidak akan bersabda demikian. Konteks semacam ini tentu berbeda dengan kondisi sekarang, sebab sudah banyak perempuan di masa kini yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang mumpuni mengenai kepemimpinan. Di lain pihak, kedudukan perempuan saat ini berbeda jauh dengan kondisi masa lalu. Saat ini keberadaan perempuan begitu dihargai dan dihormati, maka hadis yang berkaitan dengan hal-hal di atas sifatnya tidak mutlak, tetapi lebih bersifat kontekstual atau pengkhususan pada suatu perkara. Nah, dari hadis yang telah dibacakan di awal, itu kita selain menganalisis secara tekstual, tapi kita juga harus menganalisis secara kontekstual atau terkini, yang dimana hadis tersebut tercipta dikarenakan pada saat itu di zaman kerajaan Kisra, yang dimana memang di situ tuh lagi puncaknya sebuah konflik gitu. Lalu saat itu Raja Kisra itu dibunuh oleh anaknya. Namun sebelum terbunuh tersebut, si Raja Kisra juga dia ingin membunuh anaknya yang bernama Syaibuaihi. Nah, ketika si Raja Kisra, bapaknya dan anaknya sama-sama sudah meninggal, dan karena di saat itu juga sudah tidak adanya orang laki-laki untuk memimpin kerajaan tersebut, itu kan kerajaannya itu dipimpin secara turun-temurun ya. Nah, karena keturunan tersebut sudah tidak ada sosok laki-laki, nah karena itu dari anaknya Syaibuaihi yang bernama yang namanya siapa gitu saya lupa. Nah, itu anak perempuan dari si Raja Kisra ini tuh naik gitu, menjabat menjadi seorang pemimpin. Nah, dikarenakan pada zaman itu perempuan masih dipandang sebelah mata, masih dianggap kalau perempuan itu wawasannya masih rendah, masih tidak memiliki kemampuan dalam menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu hadis tersebut tuh tercipta gitu. Rasulullah berucap demikian kalau bahwa kerajaan tersebut itu tidak akan bertahan lama ya, karena memang pada zaman itu selain perempuan masih dianggap sebelah mata, ya memang si ratunya tersebut itu dia masih belum memiliki potensi sebagai seorang pemimpin. Maka ya benar adanya kalau bahwa
si kerajaan tersebut itu tidak bertahan lama. Namun jika dilihat dari sisi kontekstual atau dari sisi terkini, yang dimana perempuan sudah mulai memiliki banyaknya wawasan, dimana perempuan sudah mulai memiliki kemampuan yang lain, keterampilan yang lain, terus perempuan sudah mulai bisa meniti karir gitu ya. Nah, jika dipandang dalam posisi saat ini, dimana sebenarnya kepemimpinan tersebut itu bisa dimiliki baik dari sisi perempuan maupun laki-laki, tergantung bagaimana orang tersebut memiliki kemampuan sebagai seorang pemimpin tersebut. Nah, jika seorang laki-laki tidak memiliki kewibawaan dalam dirinya, ketika seorang laki-laki tidak memiliki kemampuan menjadi seorang kepemimpinan, ya maka laki-laki tersebut tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Begitu juga dengan perempuan, ketika perempuan tersebut ilmunya masih kurang, wawasannya masih kurang, dan tidak memiliki jiwa kewibawaan dalam dirinya, atau tidak memiliki kemampuan kepemimpinan dalam dirinya, ya berarti perempuan tersebut itu masih belum layak menjadi seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan tersebut itu dilihat dari kemampuan orang tersebut gitu. Bukan berarti seorang pemimpin tuh harus selalu cowok, itu enggak. Itu bagaimana dari kualitas diri setiap orang tersebut gitu. Terus di slide selanjutnya di sini ada nilai yang dapat dipetik. Kehadiran Islam telah berhasil membawa perempuan terhadap kebebasan dalam kesetaraan gender. Sehingga mulai banyaknya pandangan yang terbuka terhadap perempuan, bahwa perempuan kini bisa hidup mandiri, meniti karir, hidup dengan wawasan yang lebih luas, dan tak kalah jauh beda keunggulannya dengan laki-laki. Jadi secara kesimpulannya bahwa perempuan bisa menjadi seorang pemimpin, itu tergantung bagaimana kualitas dalam dirinya. Dan apalagi ketika di dalam suatu kelompok atau di dalam suatu komunitas atau di dalam suatu negeri tersebut memang sudah tidak ada laki-laki yang memiliki potensi sebagai seorang pemimpin. Nah, ketika ada perempuan nih yang memiliki potensi sebagai seorang pemimpin, ya boleh secara terbuka lebar kalau perempuan itu bisa menjadi seorang pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan, dan mohon maaf apabila masih banyaknya kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Harap dimaklumi karena saya sendiri pun masih dalam tahap proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.